Bismillah. Teknik Zai bisa dicoba aplikasikan di perkebunan alpukat, suatu teknik yang ditemukan orang Afrika. Yuk mari kita lihat cara mereka mengaplikasikan di pertanian. Dan angin gurun meniup harapan Anda seperti daun kering. Itulah kenyataan yang dihadapi para petani di wilayah Sahel, Afrika. Tapi, Orang-orang di sana sangat gigih. alih-alih menyerah, mereka justru menemukan cara yang cerdas dan sederhana, teknik Zai. Bukan, ini bukan nama robot di film sci-fi, tapi metode kuno yang kini jadi solusi modern menghadapi perubahan iklim. Tapi bagaimana bisa sekadar menggali lubang, membuat panen melonjak hingga 2 kali lipat? Apakah benar metode ini bisa memanggil hujan atau minimal menahan air lebih lama? Gimana caranya orang Afrika menaklukkan alam liar dengan skop dan ketekunan? Fidinan mengenal teknik Zai, cara bertani cerdas yang lahir dari keterbatasan, tapi memberi harapan sebesar langit Sahara. Zai berasal dari bahasa Mur di Burkina Faso, berarti siap ditanam. Teknik ini sebenarnya warisan nenek moyang petani Sahel, tetapi nyaris punah akibat modernisasi pertanian tahun 1970-an. Pada 1980, Yakuba Sawadogo, petani dari desa Gurga, merevitalisasi Zai dengan modifikasi genial, menambahkan kompos dan termit mound, gundukan rayap, ke dalam lubang. Awalnya ditertawakan, metode ini justru mengubah 40 hektar gurun menjadi hutan dalam 20 tahun. UNESCO pun mencatatnya sebagai best practice melawan desertifikasi. Secara teknis, Zai hanyalah lubang kecil berisi bahan organik, kotoran ternak, abu, atau kompos. Tapi secara ekologis, itu adalah titik balik. Air hujan yang biasanya lari, kini tertahan. Nutrisi yang tadinya menguap, sekarang terkunci. Mikroorganisme yang menganggur, mulai bekerja lembur. Seperti membuka warung kopi di tengah padang pasir, semua makhluk kecil berdatangan, dan tanaman akhirnya punya alasan buat hidup lebih lama dari sekadar kecambah. Inilah keajaiban ekologis Zai. Lubang-lubang. Nah, inilah peran rayap, bukan seperti rakyat. Rayap boleh hidup di kebun alpukat ataupun berkembang biak, tapi semua harus di luar tajuk atau di bawah perakaran batang utama. Karena rayap selain bermanfaat, rayap juga sebagai hama. Ini mengundang koloni rayap sebagai insinyur tanah tak diundang. Saat kompos dimasukkan, rayap tertarik oleh selulosa. Mereka lalu menggali terowongan vertikal sampai 4 meter di bawah lubang, jauh lebih dalam dari cangkul manusia. Terowongan ini menjadi sistem irigasi pasif, mengalirkan air ke lapisan tanah yang tidak terjangkau akar tanaman. Data dari Journal of Arid Environments membuktikan aktivitas rayap meningkatkan infiltrasi air 300% dan mengurangi runoff, aliran permukaan, hingga 90%. Bayangkan, petani tidur, tapi kru konstruksi, alam bekerja shift malam.